Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad dengan NIM 191011313100003. Saya dari Prodi Pendidikan Komputer, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Administrasi Sistem. Pembahasan pertama kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar administrasi sistem atau disebut dengan Linux. Yang pertama, pengenalan sistem operasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata OS atau disebut dengan operating system atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai sistem operasi. Hal ini sering kita dengar ketika membicarakan masalah gadget atau perangkat komputer. Lalu, apa sih sebenarnya sistem operasi tersebut? Dalam sistem komputer, sistem operasi merupakan salah satu komponen perangkat lunak komputer. Sistem operasi merupakan perangkat lunak lapisan pertama yang diletakkan pada media penyimpanan atau hard disk di komputer. Sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk perangkat lunak aplikasi. Sistem operasi akan mengelola semua aktivitas komputer yang berkaitan dengan pengaksesan perangkat keras, pengelolaan proses seperti penjadwalan proses, dan pengolahan aplikasi. Sistem sistem operasi mempunyai peranan yang sangat penting. Secanggih apapun perangkat keras komputer, jika tidak didukung sistem operasi, maka sistem komputer tersebut tidak akan ada manfaatnya. Dari Murid 2013. Selanjutnya, sistem operasi atau yang dikenal dengan istilah operasi sistem atau disebut dengan OS adalah salah satu perangkat lunak atau software yang tertanggung jawab mengatur atau mengontrol kerja perangkat keras atau software atau hardware dan menjalankan aplikasi atau software dalam suatu sistem komputer dari Jakia 2018. Di sini adapun perangkat penting dalam sistem operasi adalah yang pertama ada user, yang kedua application, yang ketiga ada operating system, yang keempat ada hardware. Selanjutnya di sini ada fungsi operasi, fungsi sistem operasi. Yang pertama ada menjalankan operasi dasar, yang mana di situ ada fungsi utama dari sistem operasi adalah menjalankan operasi dasar pada komputer. Yang kedua ada mengatur kerja hardware dan software. Bisa dikatakan bahwa sistem operasi adalah resource manager dalam perangkat komputer. Maksudnya, sistem operasi berfungsi mengontrol fungsi perangkat keras seperti memori, CPU, hard disk, dan perangkat keras lainnya. Yang ketiga, ada wadah program atau aplikasi, yaitu aplikasi-aplikasi yang ada di komputer memang tersimpan dalam perangkat penyimpanan. Akan tetapi, sebenarnya aplikasi atau program tersebut berada dalam wadah yang merupakan sistem operasi itu sendiri. Yang keempat, ada mengkoordinasi kerja perangkat komputer. Yang mana selain mengatur perangkat keras dan perangkat lunak agar terhubung satu sama lain, sistem operasi juga berfungsi untuk mengkoordinasi segala hal yang dalam komputer, terutama menyusun program yang sifatnya kompleks menjadi lebih sederhana dan berurutan. Sistem operasi memudahkan suatu aplikasi agar dapat bekerja dengan lebih efisien. Yang kelima ada mengoptimalkan fungsi perangkat komputer, yaitu fungsi lain dari sistem operasi atau disebut dengan OS adalah mengoptimalkan penggunaan perangkat keras ataupun perangkat lunak, misalnya dalam hal mengatur waktu berfungsinya CPU, pemanggilan data yang tersimpan dalam memori hard disk ataupun mengatur waktu yang digunakan untuk koneksi dalam jaringan. Yang keenam ada mengawasi dan melindungi jadwalnya suatu fungsi
program, yang mana disebut sistem operasi memungkinkan user yang memiliki hak untuk mengakses komputer, menjalankan suatu program, dan mengendalikan siapa yang bisa mengakses program tersebut, atau yang dikenal sebagai fungsi gatekeeper. Tidak hanya mengendalikan user dalam mengakses sistem atau program, sistem operasi juga mengawasi segala hal yang dilakukan user dalam mengakses sistem program dalam komputer. Yang terakhir ada menyajikan tampilan, yang mana tampilan yang kita lihat di layar komputer maupun gadget adalah hasil dari pengoperasian OS atau disebut dengan sistem operasi. Sistem operasi atau disebut dengan Linux, Linux adalah juga sistem operasi berbasis Unix yang dapat berjalan di berbagai macam perangkat keras, terutama di PC berbasis Intel x86. Dikatakan berbasis Unix karena Linux dikembangkan menurut standar yang dimiliki Unix dan kemampuan yang sama dengan Unix. Artinya, Linux memiliki kemampuan baik secara server maupun workstation layanan Unix maupun workstation layanannya Unix. Saat ini, Linux merupakan sistem Unix yang sangat lengkap, bisa digunakan untuk jaringan, pengembangan software, dan bahkan pekerjaan sehari-hari. Linux merupakan sistem operasi alternatif yang jauh lebih mudah dibandingkan dengan sistem operasi komersial lainnya seperti Windows dan Mac OS. Selain itu, dengan sistem Linux ada open source, menjadikan Linux mempunyai perkembangan yang sangat cepat. Linux terdiri dari beberapa distribusi atau sering kita mendengar dengan istilah distro. Distro adalah bundle dari kernel Linux beserta sistem dasar Linux, program instalasi, tool basic, dan program-program lain yang bermanfaat suatu dengan tujuan pembuatan distro. Dan ada banyak sekali distro Linux di antaranya. Yang pertama ada WinLinux, yang mana WinLinux itu distro yang dirancang untuk diinstal di atas partisi DOS atau Windows. Jadi untuk menjalankannya bisa diklik dari Windows. WinLinux dibuat seakan-akan merupakan suatu program aplikasi under Windows. Yang kedua ada Debian. Debian atau distribusi yang mengutamakan kestabilan dan kehandalan meskipun mengorbankan aspek kemudahan dan kemutakhiran. Debian distribusi yang mengutamakan kestabilan dan kehandalan meskipun mengorbankan aspek kemudahan dan kemuakhiran program. Debian menggunakan deb dalam paket instalasi programnya. Yang ketiga ada Mandrake. Mandrake merupakan varian distro Red Hat yang dioptimalkan untuk Pentium. Kalau komputer kita menggunakan Pentium ke atas, umumnya Linux bisa jalan lebih cepat dengan Mandrake. Yang keempat ada Slangware. Slangware merupakan distribusi yang pernah merajai di dunia Linux. Hampir semua dokumentasi Linux disusun berdasarkan Slangware. Dua hal penting dari Slangware adalah bahwa semua isinya, yang pertama ada kernel, library, ataupun aplikasinya, adalah yang sudah teruji sehingga mungkin agak juga tapi yang pasti stabil. Yang kedua, karena dia mengajukan untuk menginstal dari source, sehingga setiap program yang kita install teroptimasi dengan sistem kita. Yang kelima ada Red Hat. Red Hat distribusi yang paling populer, minimal di Indonesia. Red Hat merupakan distribusi pertama yang diinstal dan pemprosesannya mudah. Yang terakhir ada SUSE, yang mana di situ distribusi yang sangat terkenal dengan
YAST atau Yard Unturned Stop Tools untuk mengkonfigurasi sistem. SUSE merupakan distribusi pertama di mana instalasinya dapat menghubungkan bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan menginstal VirtualBox. Sekian dari saya, terima kasih.